Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirvaldo, NIM 21124000109. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari ulangan akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Hanif Zain Eskom Mkom. Nah, di sini eh, tim saya yang terdiri dari 3 orang. Nah, yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Dwi Rivaldo, 21124000109. Dan untuk anggota 2, Muhammad Isa Maulana, dan anggota 3, Ahmad Sofyan. Nah, ini merupakan SRS, Software Requirement Specification, aplikasi rumput lautku berbasis website. Nah, jadi tim saya ini buat project website rumput laut yang nantinya akan digunakan untuk membantu pembudidaya rumput laut. Nah, di mana untuk judulnya sendiri adalah Rumput Lautku, aplikasi rumput laut berbasis website. Nah, latar belakang dari proyek ini adalah tingginya industri rumput laut di Indonesia. Hal ini menjadi potensi untuk membangun konsep blue economy di Indonesia dengan cara kita mengenalkan teknologi yang inovatif dan juga solutif untuk membantu para budidaya rumput laut. Nah, tujuan dari software yang akan kita kembangkan adalah membantu para petani rumput laut, yaitu mengenalkan teknologi terkini dan terbaru, meningkatkan produksi dan nilai tambah. Dengan adanya informasi yang akurat dan terpercaya, diharapkan produksi rumput laut dapat meningkat, serta nilai tambah rumput laut juga dapat ditingkatkan. Dengan begitu, dapat membantu pertumbuhan blue economy. Jadi, dengan meningkatnya produksi dan nilai tambah rumput laut, diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan blue economy di sektor perikanan. Serta dapat juga memperluas pasar karena dengan adanya rumput lautku ini dapat dijangkau oleh banyak orang. Nah, di sini juga dapat menghubungkan pelaku industri dan juga para pembudidaya rumput laut, peneliti, pemerintah, dan juga sektor swasta untuk saling mendukung dan saling berkontribusi untuk membangun budidaya rumput laut. Nah, untuk secara keseluruhan, jadi aplikasi rumput lautku ini adalah platform berbasis website yang bertujuan membantu petani rumput laut di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka. Dengan fitur-fitur yaitu eh, fitur yang interaktif, mudah digunakan, petani dapat memperoleh informasi secara real time, berpartisipasi dalam forum diskusi untuk berbagai pengalaman, serta melakukan konsultasi dengan ahli pertanian atau perikanan. Nah, di sini fungsionalitas yang ada di dalam sistem yang akan kita bangun adalah yang pertama, adanya informasi budidaya rumput laut, adanya informasi pasar rumput laut, konsultasi dengan ahli, berita dan artikel, pemasaran produk, manajemen data petani, keamanan dan privasi, integrasi dengan media sosial dan pengolahan konten. Nah, di sini dari ketiga tim anggota ini, saya sendiri menjadi atau menjadi UI UX designer. Atau job desk saya ini membuat sebuah rancangan desain dari aplikasi rumput lautku ini. Nah, seterusnya Muhammad Isa Maulana ini akan dibuat tampilan front end-nya, dan untuk back end-nya ini dikerjakan oleh Ahmad Sofyan. Saya mengerjakan project ini menggunakan Figma, bisa teman-teman akses di figma.com. Nah, ini merupakan tampilan awal halaman home-nya, jadi tampilan seperti ini. Jadi ketika di scroll ke bawah ini ada beberapa layanan yang tersedia di aplikasi ini. Yang pertama ada pendataan pembudidaya, kelompok pembudidaya, pasar rumput laut, ada juga bibit rumput laut, konsultasi dengan ahli, informasi terkini dan juga berita terkini. Nah, di mana ketika user atau petani pembudidaya rumput laut ini mendaftar,
maka dia akan langsung masuk ke dalam halaman pendataan pembudidaya. Jadi dia akan mendaftar lebih dahulu, lalu diverifikasi oleh admin. Lalu setelah mendaftar pembudidaya, dia juga bisa mendaftar atau masuk ke dalam kelompok pembudidaya. Jadi bisa mengajukan ke admin, lalu apabila di ACC oleh admin dari kelompok tersebut, dia akan bisa masuk ke kelompok tersebut. Di sini juga ada pasar rumput laut di mana ini terdapat banyak sekali kebutuhan para pembudidaya rumput laut, salah satunya adalah tali, dan juga pelampung, dan seterusnya. Nah, di sini ini juga ada halaman untuk konsultasi. Jadi ketika para pembudidaya ini kesulitan, maka dapat menghubungi beberapa ahli yang terdaftar di aplikasi Rumput Lautku. Seperti itu. Nah, untuk beritanya ini hanya untuk update informasi tentang aktivitas para pembudidaya rumput laut. Jadi misalkan di daerah Karimun Jawa, si A sudah panen sekian ton. Nah, bisa di-up di sini. Jadi nanti bisa menjadi bahan referensi pembudidaya yang lainnya sehingga terjalin komunikasi satu sama lain. Nah, di sini ketika login tampilannya seperti ini. Di sini ada logo ya, logo dari rumput lautku. Seperti pada tampilan umumnya login, dan apabila registrasi maka tampilannya seperti ini. Jadi seperti itu jobdesk yang saya kerjakan, UI UX dari rumput lautku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Isa Maulana di bagian front end developer. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Maulana, NIM 2112-4199. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aplikasi Rulaku atau Rumput Lautku, di mana di sini saya bertugas sebagai front-end developernya, menindaklanjuti dari desainnya Mas Rivaldo. Di sini ada beberapa desain untuk tampilan halaman-halamannya. Di antaranya ada halaman home atau homepage ya. Ini tampilannya. Jadi dalam tampilan homepage ini di atas ini ada header, kemudian ada banner berupa gambar, yang di atasnya ada konten teks dan juga tombol. Kemudian di bawah banner terdapat blok untuk layanan. Jadi ada judul, kemudian ada deskripsi singkat, dan di bawahnya terdapat grid yang berisi layanan-layanan yang tersedia. Kemudian di bawahnya lagi ada blok untuk informasi dan berita terkini. Lanjut, di paling bawah ada footernya yang memuat layanan kontak, alamat, kemudian Google Map yang menunjukkan lokasi, dan juga lisensi. Oke, di sisi lain ada juga login page. Login page ini backgroundnya memiliki gambar yang sama dengan homepage. Kemudian di tengah-tengah ada form login dengan inputan email dan password, dan di atasnya ini ada logo dari aplikasi Rulaku. Kemudian untuk register page-nya ini hampir sama dengan login page. Kemudian ada juga page-page lain. Di sini ada page untuk pendataan pembudidaya yang berisi tabel. Ini merupakan lanjutan dari layanan pendataan pembudidaya. Kemudian ada juga page pendaftaran kelompok yang juga sama berisi tabel. Kemudian ada page pasar rumput laut. Pasar rumput laut ini akan memuat produk-produk yang ada. Di atas ini ada search bar, di mana search bar di sebelah kiri ini memuat drop down kategori. Yang tengah merupakan inputan, dan paling kanan ini
icon search bar. Kemudian ada page konsultasi. Ini hampir sama dengan page pasar rumput laut ya. Jadi ada search bar, kemudian di bawahnya ada grid untuk para ahli rumput laut. Oke, jadi di sini saya membuat aplikasinya menggunakan React.js. Ya, ini merupakan hasil kerja saya. Jadi ada page ini untuk halaman, kemudian ada komponen, folder komponen sebelah kiri ini yang memuat header dan juga footer. Kemudian folder assets ini di dalamnya memuat gambar-gambar yang diperlukan, seperti itu. Oke, langsung saja untuk tampilan websitenya seperti ini. Ini saya buat berdasarkan desain yang dibuat oleh Mas Rivaldo melalui Figma. Jadi untuk headernya ini dia putih agak transparan seperti itu. Jika tombol layanan kami diklik, maka dia akan scroll ke bawah menuju ke blok layanan yang disuguhkan. Nah, ini saya menggunakan grid 3x2. Untuk tiap kontainernya ini sudutnya saya buat melengkung sesuai desain, dan juga ada shadownya sama dengan di tombolnya ini. Kemudian di bawah blok layanan kami ada blok informasi dan berita terkini atau section. Untuk desainnya juga sama kontainernya. Oke, dan ini merupakan tampilan footernya. Untuk petanya sendiri ini saya set ke Unisnu. Oke, jadi seperti ini. Ini bila navigasinya diklik layanan, dia akan scroll secara semut ke bawah ke bagian layanan. Kalau berita dia scroll lagi ke berita. Untuk kontak ini saya targetkan ke footer, seperti itu. Kemudian untuk daftar pack itu seperti ini. Jadi ada form, kemudian di atas sini ada logo yang dibalut dengan background warna putih lingkaran. Untuk loginnya juga sama. Oke, seperti itu. Untuk tampilan mobilnya seperti ini. Ini untuk halaman home. Jadi di tampilan mobil layanannya gridnya ini satu kolom ke bawah dan agak diperkecil. Begitu juga dengan bagian beritanya. Nah, yang footer juga sama. Yang semulanya flag secara horizontal diubah secara vertikal biar tidak melebar. Oke. Untuk headernya ini juga responsif.
di tampilan mobile saya ubah menjadi hamburger button. Jika diklik ada slider dari kanan seperti ini. Tampilan registernya seperti ini. Untuk loginnya juga sama. Dan kemudian untuk tampilan layanannya, ya salah satunya ya seperti ini, misalnya konsultasi dengan ahli. Ini saya buat scriptnya juga sama, satu column ke bawah. Oke, mungkin cukup itu. Untuk yang baik lain sebenarnya sudah di tampilan website, akan tetapi masih belum responsif untuk tampilan HP-nya. Ini merupakan tampilan dari halaman pasar rumput laut di website. Kalau dilihat melalui PC atau laptop. Dan ini tampilan konsultasi dengan ahli rumput laut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh backend, yaitu Mas Sofian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofian, NIM 2112401096. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak lanjut. Dari software requirement specification, saya membuat aplikasi rumput lautku berbasis website. Adapun tim saya yang pertama Muhammad Dwi Rivaldo sebagai UI-nya, kemudian Muhammad Isa Maulana sebagai front-end-nya, dan tugas saya sendiri di sini adalah sebagai back-end-nya. Di sini yang pertama saya akan memperkenalkan database yang saya pakai. Di sini saya menggunakan MySQL yang saya jalankan di SAMPB. Kemudian di sini saya membuat database-nya yang bernama rumput lautku. Nah, di sini yang pertama ada tabel user. Nah, di tabel user ini ada beberapa field. Yang pertama ID, kemudian full name. Full name digunakan untuk menyimpan nama lengkap, kemudian username, kemudian ada email yang digunakan untuk login nanti, kemudian ada password. Nah, passwordnya sendiri demi keamanan saya menggunakan Bcrypt yang saya enkripsi menjadi seperti ini. Kemudian untuk role-nya di sini ada beberapa role. Yang pertama ada petani, admin, kemudian ahli rumput laut. Kemudian di sini usernya bisa bergabung ke kelompok. Di sini ada kelompok ID yang saya jadikan foreign key. Kemudian di sini ada foto diri. Nah, tabel yang kedua di sini produk. Nah, di produk sendiri nantinya petani bisa menjual berbagai alat atau keperluan yang digunakan untuk pembudidayaan rumput laut. Nah, di sini ada beberapa field. Yang pertama ID, kemudian name atau nama produknya, kemudian deskripsi produknya dan foto dari produknya. Kemudian yang ketiga di sini ada tabel untuk kelompok petaninya. Jadi nanti petani bisa bergabung ke salah satu kelompok. Di sini ada satu kelompok yang bernama berkeabadi dengan ketua dari foreign key ke user tadi. Kemudian yang keempat ada artikel berita. Nah, di artikel berita ini menyimpan beberapa file. Yang pertama ada ID, kemudian tanggal. Nah, tanggal ini diterbitkannya berita atau artikel, kemudian judulnya.
kemudian user yang membuat beritanya, kemudian tempatnya, kemudian ada isi artikel dan gambar dari artikel. Selanjutnya untuk membuat endpoint-nya, di sini saya menggunakan Flash dari bahasa Python. Nah, yang pertama di sini saya membuat modelnya. Di sini ada beberapa model. Yang dari model itu gambarannya adalah database-nya tadi. Di sini misal user. Nah, ada beberapa field yang ada di database tadi. Kemudian untuk mengelola endpoint-nya, di sini saya menggunakan controller. Nah, di sini misal user controller ada beberapa endpoint. Yang pertama ada register untuk mengelola register dari user nanti. Kemudian di sini ada login untuk mengelola login dari user. Kemudian ada profile dan yang terakhir ada ahli rumput laut untuk menampilkan ahli rumput laut yang ada. Kemudian yang kedua di sini ada produk, endpoint produk. Di sini menampilkan semua produk yang dijual. Kemudian yang ketiga di sini ada kelompok. Nah, kelompok di sini endpoint-nya digunakan untuk menampilkan semua kelompok yang telah ditambahkan oleh user. Kemudian di sini ada artikel. Nah, artikel sendiri di sini menampilkan berita yang ada. Untuk pengecekan endpoint-nya di sini saya menggunakan Postman. Di sini saya mengecek produk misalnya. Di sini saya menggunakan Postman. Nah, di sini datanya akan berformat JSON. Kemudian di front end-nya saya melakukan fetch data tadi, misalnya di sini konsultasi ahli. Nah, di sini saya mengambil API data dari API tadi, kemudian header-nya authorization dari tokennya yang telah kita dapat setelah login. Kemudian kita tampilkan di bawah, misalnya di sini ada foto diri, kemudian nama lengkap dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya langsung akan mendemokan aplikasi yang telah selesai saya buat. Misalnya di sini kita daftar terlebih dahulu. Misalnya Ahmad Sofyan. Kemudian kita emailnya kita sofyan@gmail.com, kemudian username-nya Sofyan, passwordnya di sini misal saya isikan, kemudian di sini saya centang, kemudian saya daftar. Nah, user register successful, kemudian kita login. Ini adalah user yang sudah saya buat dan masuk. Ini user yang ada di database yang sudah punya kelompok, jadi kita bisa gunakan. Masuk. Nah, di sini ketika sudah masuk, di sini akan menampilkan kalau belum punya foto, menampilkan avatar yang ada. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang ada. Yang pertama, pendataan pembudidaya. Di sini pendataan pembudidaya akan menampilkan data dari user yang telah login. Misalnya di sini statusnya belum lengkap, bisa dilengkapi. Di sini ada nama, kemudian username, email, dan foto. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kelompok pembudidaya. Jadi di kelompok pembudidaya sendiri user ini telah bergabung dengan kelompok ini, kelompok yang namanya berkah abadi dengan jumlah anggota 1 orang. Jadi nanti ada beberapa status, misalnya di sini ada ketua kelompoknya yang bisa membuat kelompok baru atau bergabung ke kelompok lainnya. Kemudian yang ketiga di sini ada pasar rumput laut. Di pasar rumput laut sendiri di sini digunakan untuk menjual beberapa peralatan yang digunakan untuk pembudidayaan rumput laut. Misalnya di sini tali tambang dengan panjang 100 meter. Kemudian yang keempat ada
konsultasi dengan ahli. Kita bisa juga berkonsultasi dengan ahli dari bidangnya. Misalnya di sini ada satu ahli yang telah saya tambahkan. Kita bisa hubungi, kemudian kita bisa lihat emailnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada berita atau artikel yang bisa kita baca, artikel terbaru yang menampilkan gambarnya, kemudian ada judulnya, kemudian kapan ditambahkannya, kemudian di mana, dan sedikit deskripsi dari artikel berita tersebut. Untuk yang terakhir kita bisa logout dari usernya, kemudian kita bisa login lagi. Itulah aplikasi yang telah kita buat dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.